Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan pendahuluan fisika inti, dan untuk pertemuan 6 kali ini kita akan membahas mengenai model kulit inti. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana model tetes cairan membantu kita untuk memahami fraksi energi ikat inti dan kestabilan inti. Dan juga kita sudah menentukan massa suatu inti yang diperoleh dari semi-empirical mass formula yang tentunya berasal dari model tetes cairan. Nah, seperti yang saya jelaskan di video terakhir, model tetes cairan itu tidak dapat memberikan secara memadai tentang keadaan energi tereksitasi inti yang telah diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model inti lainnya seperti model kulit inti. Nah, sekalipun model tetes cairan berhasil menerangkan berbagai fenomena inti, khususnya terkait dengan energi dan kestabilan inti, masih ada ternyata hasil eksperimen yang belum bisa dijelaskan dengan model tersebut. Nah, salah satunya itu adalah dengan adanya bilangan ajaib. Nah, di model tetes cairan itu dia tidak bisa menjelaskan keberadaan bilangan ajaib. Nah, kalau kalian ingat, dalam struktur elektron pada atom terdapat nomor ajaib seperti 2, 10, 18, 36, 54, 86. Saya kira kalian cukup familiar dengan bilangan ajaib pada atom. Nah, ternyata di dalam inti juga ada nomor ajaib atau bilangan ajaib seperti 28, 20, 28, 50, 82, dan 126. Nah, secara eksperimen dapat ditunjukkan banyak ternyata sifat-sifat inti yang berubah-ubah secara periodik dengan cara yang sangat mirip dengan sifat-sifat atomik menurut tabel periodik unsur. Nah, misalnya inti yang paling stabil itu terjadi bila jumlah proton dan jumlah neutronnya itu sama dengan salah satu bilangan ajaib inti ini. Nah, bilangan ajaib ini hanya dapat dijelaskan dengan model kulit. Nah, di mana proton-proton dan neutron-neutronnya akan membentuk kulit-kulit tertentu mirip dengan kulit-kulit elektron. Nah, lalu bagaimana caranya kita menerangkan keberadaan bilangan ajaib pada inti? Nah, sebelumnya juga kita bahas terlebih dahulu mengenai bilangan ajaib pada atom, yaitu 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Nah, pada kasus atom, misalkan ini atom ya, ini kulit pertamanya, ada elektron di sini. Nah, elektron di kulit pertama itu hanya boleh terisi 2 elektron, maksimal 2 elektron. Dan kulit keduanya itu adalah maksimal 8 elektron. Jadi maksimal 8 elektron. Untuk atom netral, dia bersifat stabil jika jumlah elektronnya itu adalah bilangan ajaib. Jadi dia bersifat netral pada saat jumlah elektronnya adalah bilangan ajaib. Nah, kestabilan tersebut terkait dengan fakta bahwa atom yang jumlah elektronnya merupakan bilangan ajaib, yang ini, akan memiliki kulit terluar yang terisi penuh. Jadi kalau dia bilangan termasuk stabil apabila dia bilangan ajaibnya itu kulit terluarnya itu terdiri dari bilangan ajaib. Jadi dia terisi penuh di kulit terluarnya. Nah, pengertian kulit terluar di sini bisa berupa kulit atau subkulit yang terpisah cukup jauh dari energi berikutnya. Jadi ini terpisah cukup jauh ya. Fakta bahwa kulit sudah terisi penuh dan energi pemisah dengan kulit berikutnya sangat jauh membuat atom cenderung untuk tidak menangkap atau melepaskan elektron lagi. Karenanya itu disebut sangat stabil. Nah, keberhasilan model kulit pada atom ini membuat ilmuwan untuk mencoba memakai model kulit inti dalam menerangkan kehadiran bilangan ajaib ini. Nah, untuk mendapatkan
tingkat energi pada kulit inti, kita harus memecahkan persamaan Schrödinger untuk inti. Saya berharap kalian sudah temukan ini di fisika kuantumnya. Jadi ini yang dinamakan dengan persamaan Schrödinger. Jadi persamaan Schrödinger itu dituliskan sebagai H bar kuadrat per 2M 16 kuadrat ditambah V sama dengan energi. Jadi energi merupakan penjumlahan dari energi total merupakan penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, jika kita ingin memecahkan persamaan ini, kita harus memberikan nilai potensial yang benar. Jadi kita harus mencari nilai potensial yang benar. Nah, pada kasus atom, energi potensial atom itu bisa dirumuskan dengan mudah karena gaya elektrostatis yang mengatur interaksi elektron dengan inti diketahui dengan pasti. Jadi kalau pada kasus atom lebih mudah karena gaya elektrostatiknya diketahui sehingga nilai potensialnya juga sudah pasti. Nah, masalahnya di dalam gaya nuklir kuat yang mengatur interaksi antar nukleon, jadi di dalam inti itu gaya nuklir kuatnya itu belum banyak dipahami. Jadi potensial inti juga belum bisa dirumuskan dengan baik. Jadi bedanya kalau di dalam inti, potensial intinya itu belum diketahui dengan baik. Sehingga untuk memecahkan persamaan Schrödinger ini, kita memerlukan beberapa potensial inti yang cocok sehingga menghasilkan energi yang sesuai dengan bilangan-bilangan ajaib yang tadi. Nah, untuk model potensial pertama yang akan kita pelajari adalah potensial sentral. Nah, potensial sentral ini adalah potensial yang bergantung pada jarak titik pengamatan terhadap titik pusat inti. Nah, ada 3 kandidat potensial sentral yang perlu dicoba, yaitu potensial kotak tak hingga, osilator harmonik, dan potensial Wurtzelsen. Ketiga potensial ini kita akan masukkan ke dalam persamaan Schrödinger yang tadi untuk memperoleh energi yang sesuai dengan dan menghasilkan bilangan ajaib yang sesuai dengan eksperimen. Jadi untuk pertama, sumur potensial tak hingga, potensialnya dituliskan seperti ini. Nah, nilai potensial ini kita substitusi masuk ke dalam persamaan Schrödinger yang tadi dan akan menghasilkan solusi yang berupa Dirac-Bessel. Nah, Dirac-Bessel itu akan menghasilkan energi seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, dengan menggunakan potensial kotak tak hingga itu akan diperoleh energi sebesar ini. Nah, kita lihat bahwa bilangan ajaib yang dihasilkan dari model potensial kotak tadi ini adalah sebesar 2 dan 8. Jadi hanya 2 bilangan ajaib yang muncul. Nah, secara keseluruhan hasil Anda peroleh ternyata tidak sesuai dengan hasil eksperimen karena hanya menghasilkan 2 bilangan ajaib yang sesuai. Nah, sehingga kita mencoba mencari solusi lain dengan menggunakan potensial yang berbeda. Potensial berikutnya adalah potensial osilator harmonik. Dengan potensial seperti ini, dituliskan seperti ini dan akan menghasilkan, jika kita substitusi masuk ke dalam persamaan Schrödinger-nya dan kita selesaikan, kita akan menghasilkan solusi energi sebesar ini. Nah, dengan energi sebesar ini akan diperoleh bilangan ajaib 2, 8, dan 20. Hanya 3 yang sesuai dengan bilangan ajaib secara eksperimen. Sehingga ini juga kurang sesuai. Perlu digunakan model potensial lain pada persamaan Schrödinger-nya. Untuk itu kita gunakan potensial Wurtzelsen. Nah, potensial Wurtzelsen. Jadi ini potensial sentral yang ketiga, yaitu potensial Wurtzelsen. Model potensial ini berdasarkan distribusi muatan di mana potensial serupa dengan kedalaman minus V0. Jadi persamaannya seperti ini. Dia kedalamannya minus V0 dan dia melengkung. Dia melengkung seperti ini. Nah, ternyata model potensial Wurtzelsen ini menghasilkan konfigurasi tertutup yang sama dengan osilator harmonik. Jadi ini sama dengan potensial sebelumnya osilator harmonik, yaitu bilangan 2, 8,
20 yang sesuai dengan hasil eksperimen. Jadi yang sesuai dengan hasil eksperimen yang hanya ini 28 20. Jadi secara keseluruhan hasil yang diperoleh melalui potensial Wolf section ini tidak sesuai dengan hasil eksperimen, sehingga kita perlu mencoba bentuk potensial yang tidak hanya berupa potensial sentral. Makanya kita gunakan model potensial sentral plus coupling spin. Nah, seperti ini. Jadi dari pembahasan sebelumnya terlihat bahwa model potensial sentral yang tadi belum menghasilkan bilangan ajaib yang sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, kegagalan tersebut terjadi karena ketidakberhasilan potensial sentral memisahkan beberapa orbital, sehingga suatu tingkat energi terisi atas beberapa orbital. Jadi ada kulit yang terisi beberapa orbital yang saling tumpang tindih. Jadi dia tumpang tindih. Dengan demikian, ide berikutnya adalah bagaimana mendesain suatu potensial yang bisa memisahkan setiap orbital yang ada. Jadi kita gunakan interaksi spin orbit. Potensial inti yang digunakan adalah seperti ini. Jadi ada potensial sentral yang tadi digunakan bisa berupa potensial Subertahingga atau oscillator harmonik atau body section, tapi kita tambah dengan potensial coupling. Nah, bentuk potensial untuk intinya dituliskan seperti ini, di mana L adalah momentum sudut nukleon dan S adalah momentum spinnya. Jadi untuk penjumlahan keduanya akan menghasilkan momentum sudut total dari nukleon sebesar ini, L tambah S, dengan nilai eigenspin itu bisa berupa up dan down, plus minus 1/2, maka untuk setiap nilai L berlaku J sama dengan L di plus minus 1/2. Karena nilai spin itu bisa bernilai plus minus 1/2. Oke, untuk bilangan model potensial interaksi spin orbit ada yang dinamakan bilangan kuantum orbital. Nilainya diberikan sebagai berikut. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 untuk masing-masing kulit SPDF GH. Dan ada juga dikenalkan bilangan kuantum spin, di mana nilainya itu plus minus 1/2 baik untuk proton maupun neutron. Nah, dengan memanfaatkan model kulit, setiap keadaan energi nukleon itu dicirikan sebagai ini, NLJ pangkat X. Jadi kalau kita masukkan konfigurasi proton dan neutron mengikuti aturan yang ini, maka akan diperoleh konfigurasinya seperti ini. 1S/2 pangkat 2, 1P3/2 pangkat 4, dan seterusnya. Jadi N ini adalah nomor kulit inti. L ini momentum sudut nukleon, terus J adalah momentum sudut total nukleon, jadi J-nya itu bisa berupa L tambah S, plus minus S, atau seperti yang tadi saya tuliskan yaitu L plus minus S itu nilainya 1/2 ya. Oke. Itu nilai J, dan X itu adalah populasi nukleon. Jadi populasi nukleon pada kulit tertentu. Jadi misalkan dia pada 1S/2, maka populasinya itu dapat dituliskan sebagai X itu adalah 2J ditambah 1. Jadi misalkan dia pada 1S/2, berarti nilai J-nya adalah 1/2. 2 dikali 1/2 ditambah 1. Berarti dia populasi pada neutron atau proton pada kulitnya adalah 2. Jadi kita tuliskan 2 di atas sini. Nah, untuk dia pada saat dia di kulit 1P3/2 berarti 2 dikali 3/2 ditambah 1 berarti populasi neutron atau protonnya itu berjumlah 4. Nah, baik proton maupun neutron itu akan mengisi orbital lebih rendah dahulu sampai penuh, baru kemudian orbit yang lebih tinggi sampai nukleon terakhir. Nah, ini sama halnya dengan pengisian elektron pada tiap-tiap kulit. Jadi kita harus isi dia terlebih dahulu pada kulit yang terendah atau energi yang paling rendah. Nah, pada setiap suborbital, nukleon akan membentuk pola berpasangan terlebih dahulu sebelum mengisi keadaan energi berikutnya.
Oke, ini spin inti. Jadi spin inti itu adalah penjumlahan antara konfigurasi spin proton dan konfigurasi spin neutron. Jadi untuk prediksi spin pada berbagai jenis inti dapat kita prediksi melalui tabel ini. Jadi jika jumlah protonnya genap dan jumlah neutronnya genap, maka konfigurasi spin untuk protonnya itu akan 0 dan neutronnya akan 0, sehingga spinnya juga akan 0. Jadi kalau dia keduanya adalah genap, proton dan neutronnya, maka spinnya adalah 0. Jika protonnya genap, jumlah neutronnya ganjil, berarti yang kita lihat hanya konfigurasi spin pada spin neutron, yaitu dia pasti bilangan bulat plus 1/2, sehingga spinnya nanti bilangan bulat plus 1/2. Jadi yang akan kita lihat di sini adalah apakah nukleon tersebut memiliki pasangan. Kalau dia memiliki pasangan atau dia bernilai genap, maka nilai spinnya adalah 0. Tapi jika nukleonnya itu dia ganjil atau ada yang tidak berpasangan, maka dia pasti bilangan bulat plus 1/2. Lain halnya lagi dengan jika jumlah proton dan neutronnya itu masing-masing ganjil dan ganjil. Nah, kalau ganjil dan ganjil, seperti ini. Kalau dia ganjil, sebelum membahas yang ganjil-ganjil, kita perlu perhatikan dua kaidah pada penentuan spin inti. Yang pertama itu adalah keadaan dasar inti genap-genap mempunyai momentum sudut 0 dan berparitas genap tanpa memperhatikan jumlah proton dan neutronnya. Jadi kalau dia intinya memiliki jumlah proton yang genap dan jumlah neutron yang genap, otomatis nilai spinnya, momentum sudutnya akan 0. Nah, untuk kaidah 2, dalam inti dengan jumlah neutron genap dan jumlah proton yang ganjil, sifat keadaan dasar hanya ditentukan oleh proton. Jadi kita hanya melihat nukleon yang tidak memiliki pasangan atau dia bersifat ganjil. Jadi spin intinya itu akan ditentukan oleh proton yang ganjil atau proton yang tidak berpasangan. Untuk contohnya akan kita bahas bentar. Nah, ternyata dua kaidah tersebut itu tidak dapat meramalkan spin inti dengan jumlah proton ganjil dan neutron ganjil. Jadi jika spin proton ganjil adalah IP dan spin neutron ganjil adalah Ln, maka spin inti bisa mempunyai nilai antara jadi LP ditambah Ln atau LP dikurang Ln. Nah, jadi kalau dia protonnya ganjil dengan neutron yang ganjil, maka ada dua kemungkinan, yaitu nilainya kita jumlahkan atau nilainya kita kurangkan. Nah, selain spin inti, penentuan paritas inti juga akan diperlukan pada pembelajaran model kulit inti. Jadi paritas sistem itu ditentukan oleh Pi sama dengan -1 di pangkat L. Jadi kalian harus tahu lebih dahulu berapa spin intinya untuk menentukan paritasnya. Pi sama dengan -1 pangkat L. Jadi L adalah bilangan kuantum orbital nukleon gasal terakhir atau ganjil terakhir. Nah, untuk nukleon pada state SDG berturut-turut mempunyai nilai L024. Jadi ini 024. Jadi untuk nukleon pada keadaan VFH berturut-turut mempunyai nilai 135. Jadi ini yang genap dan ini yang ganjil. Nah, ini adalah tingkat energi nukleon menurut model coupling spin Mayer-Jensen. Jadi ini 1s/2, 1p3/2 yang hanya diisi 4 nukleon, terus ada 1p/2 yang hanya diisi 2 nukleon. Jadi ini suborbital dan ini orbital yang pertama, hanya terisi orbital pertama, orbital kedua yang hanya terisi 8, terus orbital ketiga terisi 20. Oke, ini adalah, jadi yang kalian perlu pahami pada pelajaran model kulit inti adalah konfigurasi dari inti ini. Jadi
Kalian harus paham 1s/2, 1p3/2, 1p1/2 itu bagaimana. Jadi untuk 1s/2 itu dia berada pada suborbital yang pertama yang hanya bisa terisi oleh dua nukleon.